Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rusdi Effandi, dalam pertemuan ke-11 ya. Materi hukum pidana, sifat melawan hukum dan kesalahan. Nah, kita akan melihat salah satu unsur tindak pidana adalah sifat melawan hukum ya, perbuatan. Unsur ini merupakan penilaian objektif terhadap perbuatan dan terhadap si pembuat. Nah, bila mana perbuatan itu dikatakan melawan hukum, maka orang akan menjawab apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ya, jadi ada sifat melawan hukum itu sifat melawan undang-undang ya. Undang-undang sudah dibuat ya. Saat dia melawan, maka ada sifat melawan hukum. Nah, apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik ya. Akan tetapi perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau undang-undang itu belum tentu juga senantiasa bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang menghilangkan sifat melawan hukum ya, tidak selalu sebenarnya. Nah, kemudian dalam teori pidana itu ada dua ajaran sifat melawan hukum ya, sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum material. Nah, secara formil sifat melawan hukum itu apabila perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan dalam delik atau undang-undang ya. Jadi ada undang-undangnya secara formil. Sedangkan sifat melawan hukum perbuatan itu dapat dihapus hanya berdasarkan ketentuan undang-undang. Ya, seperti dia memang melakukan demi jabatan, demi undang-undang ya. Nah, kemudian jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang. Itu secara formil ya. Nah, kalau secara material, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, itu tidak hanya terdapat dalam undang-undang, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Nah, sifat melawan hukum perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan yang tidak tertulis. Jadi ada sifat melawan hukumnya itu benar-benar secara materi lah, secara substantif. Jadi bukan hanya undang-undang saja yang mengatakan, tapi juga ada eh, banyak hukum tidak tertulis ya. Kemudian menurut ajaran ini melawan hukum berarti sama dengan bertentangan dengan undang-undang dan juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Jadi benar-benar melawan hukum materi itu melawan hukum secara general, termasuk tata susila. Nah, jadi benar-benar dia sungguh melawan hukum yang ada yang berlaku bukan hanya secara undang-undang tapi secara agama, kebiasaan dan seluruh budaya yang ada itu memang salah atau melawan. Nah, itu ya, jadi memang ada formil dan materi. Namun dalam ketentuan hukum di Indonesia memang asas legalitas itu sesuai dengan sifat melawan hukum formil ya. Nah, kemudian ini kesalahan. Nah, kesalahan itu dipidanain seseorang tidaklah cukup apabila orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang jadi bersifat melawan hukum. Namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana. Nah, untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Nah, jadi bukan hanya ada sifat melawan hukum tindak pidana saja dalam undang-undang, tapi lihat juga unsur kesalahannya ya. Nah, dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan ya. Ini asas kulpabilitas sebenarnya. Jadi tidak mungkin ada rumusan undang-undang yang menyatakan barang siapa yang mencuri dapat dihukum, tapi kesalahannya tidak ada, berarti dia tidak bisa dipidana tanpa kesalahan. Nah, asas ini memang tidak dimuat dalam KUHP, tetapi keberlakuannya tidak diragukan lagi karena akan bertentangan dengan keadilan apabila orang dijatuhi hukum tapi dia sama sekali tidak bersalah. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 48 2009 Kekuasaan Kehakiman pasal 6 itu dinyatakan bahwa tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali oleh pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwa. Nah, ya, jadi ada untuk menjatuhi pidana itu sebenarnya ada rumusan undang-undang, ya.
Nah, kemudian dia terbukti melakukan dan, mendapat keyakinan ya, bahwa dia itu bersalah dan yang pasti dia itu memang mampu untuk bertanggung jawab. Artinya dia bukan anak-anak dan bukan orang tidak waras ya. Dia mampu bertanggung jawab, ya, artinya kesalahannya terbukti di situ, ya. Undang-undang juga menyebutkan dan secara keyakinan yang dituduhkan sesuai. Nah, artinya kesalahan itu menjadi kunci dalam menentukan hukuman ya, ada atau tidaknya kesalahan. Nah, dalam hukum pidana itu untuk menentukan kesalahan berkaitan dengan ada tidaknya kebebasan ada tiga pendapat. Ada kaum indeterminis ya. Indeterminis ini memang berpendapat bahwa manusia mempunyai kehendak yang bebas dan ini merupakan sebab dari keputusan kehendak. Nah, jadi tanpa ada kebebasan kehendak maka tak ada kesalahan. Apabila tak ada kesalahan maka tak ada pencelaan sehingga tak ada pemidanaan. Nah, jadi ini um, melihat manusia itu mempunyai kehendak yang bebas untuk memutuskan. Nah, jadi tanpa ada kebebasan maka tidak ada kesalahan. Ada kaum juga determinis saja ya, berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak itu ditentukan oleh watak. Dalam arti nafsu manusia, dalam hubungan kekuatan satu sama lain, dan motif-motif. Nah, seperti perangsangan yang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak ya. Watak itu ada perilaku ya, perilaku tabiatnya itu sebenarnya dikatakan dalam penganut determinis ini tidak bebas ya. Sedangkan indeterminis itu dikatakan kehendak manusia itu bebas. Nah, hal ini berarti bahwa seorang tidak dapat dicela atas perbuatan yang dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Tapi bukan berarti orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Nah, ada golongan ketiga yang menyatakan ada dan tidak adanya kebebasan kehendak itu, ya, untuk hukum pidana tidak menjadi persoalan. Kesalahan seseorang tidak dihubungkan dengan ada tidaknya kehendak bebas. Nah, jadi sebenarnya golongan ketiga ini nggak melihat dari ada atau tidaknya kehendak ya. Dalam KUHP kita berpijak pada pandangan indeterminis sebenarnya. Jadi memang ada kebebasan ya kalau dalam KUHP melakukan. Tapi memang golongan ketiga ini sebenarnya yang sesuai karena ada dan tidaknya kebebasan kehendak itu untuk hukum pidana tidak menjadi persoalan sebenarnya karena kesalahan itu tidak dihubungkan dengan ada atau tidaknya kehendak yang bebas. Dalam pengertian hukum pidana, kesalahan dilihat dari dua pengertian ya. Ada psikologik. Nah, dalam arti ini kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan psikologi batin antara pembuat dan perbuatannya. Kemudian hubungan batin tersebut dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Nah, pada kesengajaan hubungan batin itu berupa menghendaki perbuatan beserta akibat. Dan pada kealpaan tidak ada kehendak demikian. Jadi di sini hanya digambarkan secara deskriptif. Nah, ini keadaan batin si pembuat yang sedang menjadi ukuran dalam sikap batin yang berupa kehendak terhadap perbuatan atau akibat tersebut. Jadi pada kesengajaan itu hubungan batin itu memang melihat akibatnya ya. Pada kealpaan tidak ada melihat akibatnya. Kemudian ini contohnya seperti punya kelainan jiwa atau goncangan jiwa. Nah, jadi kesalahan tuh lihat juga kejiwaannya ya. Jadi yang dilihat adalah faktor psikologi pelakunya dalam teori kesalahan itu. Nah, ada pengertian kesalahan yang normatif. Nah, pandangan ini menentukan kesalahan seseorang tidak hanya berdasar sikap batin atau hubungan batin dengan perbuatan, tetapi di samping itu harus ada unsur penilaian atau unsur norma terhadap perbuatannya. Nah, penilaian norma itu yang dimaksud penilaian dari luar mengenai hubungan antara si pembuat dengan perbuatannya.
Nah, penilaian dari luar ini merupakan pencelaan dengan memakai ukuran yang terdapat dalam masyarakat. Nah, ini seperti asas legalitas ya, tidak dipidana seseorang kalau tidak ada kesalahan ya. Kalau tidak dirumuskan dalam undang-undang ya kesalahannya, jadi tidak pidana tanpa kesalahan di dalam undang-undang. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk kesalahan ada dua, ya, sengaja dan alpa. Nah, sengaja itu disebut odolus, offset, versatz, intention. Alpa itu culpa ya, banyak eh, jenisnya sampai negligent ya. Jadi sengaja itu langsung melakukan ya, ada niat. Alpa itu ada kelalaian ya. Nah, untuk sengaja ini ada dua teori ya. Ada teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam teori kehendak sengaja ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur delik. Jadi benar-benar punya kehendak dia sengaja ya. Kalau pengetahuan ini kesengajaan berarti dapat membayangkan atau timbul akibat perbuatan. Orang tidak menghendaki akibatnya sebenarnya, tapi dia punya pengetahuan, melainkan dia itu dapat membayangkan dan ternyata benar-benar terjadi. Contoh pelaku karena pengetahuan sudah berpikir membayangkan bahwa perbuatan yang akan dilakukan pasti menimbulkan akibat. Nah, sebenarnya secara pengetahuan dia udah tahu akibatnya, tapi dia tetap melakukan. Dan kata lain dalam kehendak untuk melakukan suatu sudah ada pengetahuan akibat dari perbuatan itu. Baliknya seseorang yang mengetahui akibat dari perbuatan itu belum tentu mengendaki suatu perbuatan. Jadi orang yang mengetahui akibat dari perbuatan itu belum tentu mengendaki sebenarnya suatu perbuatan. Hendak untuk melakukan sesuatu sudah ada pengetahuan akibat dari perbuatan itu. Nah, kemudian ada tiga corak kesengajaan ya. Kesengajaan sebagai maksud ya, perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Nah, X ketemu Y dibunuh X. Nah, sama dengan maksud X akhirnya tercapai. Ya, jadi X itu ketemu Y. Ya, akhirnya dibunuh ya si Y itu. Sebenarnya X itu sudah masuk ya, sengaja. Kemudian sengaja dengan kepastian ya. Nah, ini ada perbuatan mempunyai dua akibat sebenarnya. Akibat yang memang dituju, ya, akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan keharusan untuk mencapai tujuan. Seperti kurir narkotika, bom bunuh diri, ya. Nah, ini akibatnya, teori akibat jadi yang dilihat. Dia sengaja dengan kepastian ya. Jadi memang dia sudah pasti membawa, sudah tahu apa akibatnya. Kemudian sengajaan dengan kemungkinan. Nah, dolus eventualis. Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Contoh merancuni seorang menggunakan makan, ya ternyata yang kemungkinannya sudah ada ya. Yang makan tuh bukan orang yang ingin diracuni, banyak yang bisa memakan, tapi dia itu sengaja, tapi ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa terjadi. Bukan hanya yang dibunuh, yang ingin diracuni, yang memakan, bisa jadi orang rumahnya juga makan ya racun itu. Nah, itu sedikit terkait dengan kesalahan ya, kesalahan dalam hukum pidana. Jadi fokus utama dalam memutus suatu pemidanaan. Nah, mungkin itu saja materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.